Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mas Raffi Channel. Kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi ERP yang bernama Accurate 5. Nah, dalam aplikasi ini kita akan membahas tentang tema yaitu cara membuat invoice atau faktur penjualan. Tentunya invoice menjadi dasar bagi kita untuk menagihkan sejumlah dana kepada pelanggan kita, dengan harapan mereka dapat membayarkan secara tepat waktu untuk menjaga cash flow yang ada di perusahaan. Namun, sebelum itu, kita dapat berkunjung terlebih dahulu ke Mas Raffi Channel. Disinilah tempat belajar berbagai macam software akuntansi, mulai dari Accurate Online, Accurate 5, Jahir, SAP, Odoo, bahkan jurnal. Hal ini bermanfaat bagi para pelaku UMKM dan perusahaan besar. Para pelaku UMKM tidak hanya memperkirakan bahwa hanya perusahaan besar yang mampu menyusun laporan keuangan secara bagus, tapi kita mulai dari hal yang kecil, mulai dari industri UMKM, di mana pencatatannya ketika sudah bagus, maka akan berkembang dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan yang ada di perusahaan. Nah, bagi kalian yang merasakan manfaat terhadap kontennya, dapat melakukan like atau subscribe untuk membantu proses pembelajaran akuntansi secara terkomputerisasi di masa mendatang. Nah, kita kembali ke konten utama kita, yaitu bagaimana cara membuat invoice di Accurate 5. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap cara membuat invoice di Accurate 5. Hal ini cocok bagi Anda yang sedang belajar menggunakan Accurate 5, khususnya dalam mengelola transaksi penjualan, pembuatan faktur penjualan, catatan piutang, customer, dan administrasi penjualan. Invoice atau faktur penjualan merupakan salah satu dokumen penting dalam proses bisnis. Invoice digunakan sebagai dokumen penagihan kepada customer atas barang atau jasa yang telah dijual kepada perusahaan. Dengan menggunakan Accurate 5, proses pembuatan invoice dapat dilakukan secara lebih terstruktur karena data transaksi penjualan, customer, barang, kuantiti, harga, stok, pajak, hingga total transaksi dapat tersimpan dalam satu dokumen. Pada video ini kita akan membahas mulai dari persiapan data pelanggan dan barangnya, membuat invoice-nya, mengisi detail barang, mengatur kuantiti, harga, mengajukan pajak, bahkan memeriksa total transaksi, hingga pada akhirnya kita dapat menyimpan piutang yang kita agihkan kepada pelanggan. Nah, kita definisikan terlebih dahulu apa itu invoice di Accurate 5. Invoice atau faktur penjualan adalah dokumen yang digunakan perusahaan untuk menagihkan pembayaran kepada customer atas transaksi barang atau jasa. Invoice berisikan informasi perihal nomor invoice, tanggal invoice, nama pelanggan, alamat pelanggan, barang, kuantiti, harga, diskon, pajak, atau invoice, jatuh tempo pembayaran. Invoice menjadi salah satu dokumen penting dalam proses administrasi penjualan dan pencatatan piutang. Fungsi invoice di Accurate 5 yaitu pembuatan invoice memiliki beberapa fungsi penting di antara lain, yaitu sebagai dokumen penagihan pelanggan, mencatat transaksi penjualan, mencatat piutang usaha, mengurangi persediaan sesuai proses transaksi, mencatat pendapatan penjualan, menghitung pajak transaksi, menjadi dokumen administrasi perusahaan, dan mempermudah monitoring pembayaran pelanggan, serta mendukung laporan keuangan perusahaan, tepatnya di laporan laba rugi selama satu periode. Nah, bagaimana alur penjualan? Secara umum, alur penjualan dapat dilakukan sebagai berikut. Customer akan kita berikan sebuah sales quotation. Setelah sales quotation masuk, kita akan memberikan sales order. Setelah sales order, maka kita akan menuju surat jalan. Setelah surat jalan, inilah tempatnya kita bisa membuat invoice. Dan pada akhirnya kita akan menerima pembayaran dari customer. Tidak semua perusahaan harus menggunakan seluruh tahapan tersebut. Alur transaksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prosedur di perusahaan. Nah, apa saja persiapan sebelum membuat invoice? Yang pertama, kita perlu, paling utama itu informasi ada di surat jalan. Ketika surat jalan tidak dibuat, maka seluruh informasinya sudah ada di perusahaan, kecuali harganya. Ketika surat jalan sudah ada, maka dari departemen penjualan itu hanya menyetorkan harga sesuai dengan kesepakatan di dokumen tersebut. Namun, kita dapat merinci di antaranya yaitu customer, barang,
jasa, harga jual, pajak, informasi pembayaran, hutang jika berkaitan dengan persediaan. Pastikan seluruh master data sudah benar agar invoice tidak mengalami kesalahan. Nah, invoice ini juga menjadi dasar kita dapat membuat faktur pajak sesuai dengan penyelenggaranya jika perusahaan sudah bersatu sebagai pengusaha kena pajak. Nah, terdapat beberapa informasi, diantaranya kita dapat memastikan data customer benar seperti nama pelanggan, alamat, telepon, email, syarat pembayar, dan informasi perpajakan dia dibutuhkan. Biasanya kita hanya meminta NPWP untuk sebagai dasar kita menyelenggarakan transaksi di perusahaan. Nah, selanjutnya ada berbagai macam teori yang dapat kita pelajari ketika kita membuat sebuah invoice di perusahaan. Nah, dampak invoice terhadap piutang nih. Untuk transaksi penjualan kredit, pembuatan invoice dapat berkaitan dengan catatan piutang perusahaan. Contohnya, invoice-nya 10 juta, maka jika customer belum bayar, maka nilai tersebut menjadi bagian dari piutang perusahaan. Jika pembayar sudah terima, maka piutang tersebut akan diperbarui dan dapat mengurangi jumlah piutangnya. Nah, apa hubungan antara invoice dan surat jalan? Dalam proses penjualan barang, invoice sangat berkaitan dengan surat jalan. Contohnya, surat jalan menjadi bagian tidak terlepaskan dalam pembuatan invoice. Kemudian kesalahan yang perlu dihindari, pertama, salah memilih customer, salah memasukkan kuantiti, salah memasukkan harga, salah memilih barang, tanggal, salah pajaknya, salah diskonnya, bahkan salah nomor dokumennya. Lalu pastikan bahwa invoice harus telah diperiksa sebelum menyelenggarakan transaksi resmi. Nah, bagaimana cara pelaksanaan di Accurate 5 ini untuk pembuatan invoice-nya? Kita dapat login ke Accurate 5. Di sini akan ada macam fitur. Yang pertama itu buat data perusahaan baru, buka data perusahaan, buka data terakhir, jelajahi data perusahaan contoh, perbaiki data, dan data cadangan. Kita dapat memiliki buka data terakhir. Kemudian kita dapat melakukan login, di mana penggunanya itu supervisor dengan kata sandi yaitu supervisor. Kita dapat klik OK. Setelah login, ada dua cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan. Kita dapat masuk ke menu samping penjualan, ke faktur penjualan, penjualan ke faktur penjualan, penjualan ke faktur penjualan. Ataupun kita bisa masuk ke atas daftar penjualan ke faktur penjualan, daftar penjualan ke faktur penjualan. Apa perbedaannya? Ketika kita memilih penjualan ke faktur penjualan, ini kita akan langsung ke formnya, form pembuatan invoice. Sementara ketika kita masuk ke atas mulai dari daftar penjualan ke faktur penjualan, daftar ke faktur penjualan, di sini akan ada seluruh informasi invoice yang sudah kita buat. Inilah semua invoice yang kita pernah buat. Di sini kita dapat mengklik ini yaitu baru. Kolom baru, kita dapat mengklik kolomnya. Setelah klik kolom baru, kita dapat memilih nama customer-nya. Tentunya kita harus mempersiapkan surat jalan yang kita sudah terima dari departemen gudang. Kita pilih nama customer. Kemudian di sini kita dapat memilih, kita dapat pilih dari surat jalan yang sudah kita terima. Kemudian nomor invoice-nya jangan lupa, kita ketik nomor invoice-nya, kita berikan nama invoice-nya. Kemudian tanggal invoice-nya jangan lupa. Nah, di sini secara otomatis dia akan menarik langsung nomor kuantitas barang yang dikirimkan, harganya, pajaknya sudah ada, harga semuanya, dan nomor SO dan nomor DO-nya. Bahkan semuanya produk. Kita di sini ada doubler, harga kita beli dengan harga 40, kita jual dengan harga 20.000 dan total amount-nya yaitu 800.000. Ada nomor SO dan nomor DO-nya. Nah, untuk nomor faktur pajaknya kita dapat isi sesuai yang ada di Cortex. Untuk Cortex biasanya 040 karena kita bukan transaksi dengan lawan transaksi BUMN ataupun dalam pemerintah. Kita dapat isikan nomor yang kita peroleh dari Cortex-nya. Setelah selesai untuk mengisinya, maka subtotal akan terisi dan pajak juga akan terisi secara otomatis. Spread bisa diisi ketika ada tambahan biaya, misalnya biaya ongkos kirimnya. Setelah selesai semua, kita dapat isi ke layar untuk melakukan pencetakan surat jalannya. Setelah ke layar, inilah invoice yang dapat kita serahkan kepada para pelanggan. Dokumen ini menjadi dokumen resmi
di mana pelanggan hanya akan membayarkan sesuai dokumen ini. Selain itu, kita dapat melakukan pencetakan. Kita dapat print, kemudian kita dapat klik to print to PDF, kemudian kita dapat memasukkan nomor invoice-nya, yaitu INV 2026-001. Kita dapat klik print, kemudian kita pilih invoice-nya, dan kita cetak. Nah, kita dapat membukanya di sini, kita klik buka. Maka dokumen invoice yang kita buat tadi akan terbuka. Inilah invoice yang bisa kita berikan kepada para pelanggan sesuai dengan namanya. Invoice ini sangatlah penting karena tanpa invoice, sebuah perusahaan tidak mungkin akan melakukan pembayaran sesuai dengan yang ditagihkannya. Kita kembali lanjut ke dokumen foto penjualan. Kita dapat ke strip dahulu. Nah, apa jurnal yang terbentuk? Untuk melihat jurnalnya, kita dapat klik logo yang ada di sini, yaitu lihat jurnal di sini. Ada tombol lihat jurnal. Dapat klik di sini. Perlu diperhatikan karena tombolnya sedikit kecil. Dapat klik. Maka jurnal yang terbentuk atas tangan sini adalah piutang pelanggan. Piutang pelanggan bertambah sebanyak 1998. Hal ini sesuai dengan yang ada di sini, 1998. Kemudian PPN-nya keluaran sebesar 198. Sesuai yang ada di sini 198. Selanjutnya di sini ada dokumen penjualan. Penjualan kita 1.800. Itu akan sama dengan yang subtotal sini 1.800. Untuk nilai COGS-nya menggunakan metode FIFO, di mana perhitungannya nanti akan menggunakan di mana barang faktur pembelian yang pertama kali masuk akan terseris serta otomatis sesuai dengan dokumen tersebut. Nah, demikian tutorial berkaitan dengan cara membuat invoice di Akurat 5. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu proses pembukuan yang ada di perusahaan. Karena dia menjadi dasar bagi kita untuk memperoleh cash flow dari para pelanggan. Sehingga kondisi keuangan perusahaan tetap akan tetap berjalan menyesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan proses pembayaran dari pelanggan. Penjualan kredit dan penjualan tunai menjadi dasar untuk kita segera melakukan penagihan agar kas dapat kita terima dan perputaran piutang menjadi cepat. Di saat perputaran piutang menjadi cepat, maka kita tidak perlu khawatir berkaitan dengan kas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Demikian tutorialnya. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.